Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barengan sama Nobo. Gua tahu lo pengen komen tentang handphone yang satu ini, tapi sabar dulu. Gue ceritain dulu hands-on Samsung Galaxy A26 5G. Pertama-tama sebelum gue mulai videonya, minta maaf dulu nih kalau ngomong gue agak sedikit aneh, karena emang lagi ada sariawan di lidah, jadi lidahnya agak sedikit kaku, nggak apa-apa ya. Agak siok sebenarnya, tampak depan layarnya masih seperti ini. Masih menggunakan Infinity U dan juga bagian dagunya masih cukup tebal. Alhamdulillahnya nih, kalau dibandingin sama A25, sebenarnya sih bezel-bezel handphone ini bisa dibilang sudah lebih tipis ya. Bisa dilihat kok perbandingannya, mau dari bagian atasnya, samping kiri kanannya, bahkan dari bagian dagunya. Ya, lebih tipis. Impact-nya tentu adalah Samsung Galaxy A26 5G punya ukuran layar yang lebih besar daripada pendahulunya. Sekarang di 6,7 inci. Masih menggunakan panel Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan resolusi FHD+. Ada satu hal yang menarik dari handphone ini, yaitu kaca bagian depannya dan juga bodi bagian belakangnya yang sama-sama sudah menggunakan glass atau kaca. Ini dilindungi oleh perlindungan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Lepas dari kondisi layarnya, banyak hal yang positif yang bisa gue temukan pas awal megang Samsung Galaxy A26 5G. Seperti yang pertama adalah feel di tangannya. Sama sih sebenarnya secara bobot, tapi dengan dimensinya yang lebih tipis, Samsung Galaxy A26 5G jadi kayak lebih enak dipegang di tangan. Untuk bentuk side frame-nya pun bisa dibilang ini adalah Samsung Galaxy A Series 2025 banget. Nggak ketinggalan bodi bagian belakangnya. Iya, kamera bump-nya pun juga Samsung Galaxy A Series di tahun 2025. Gue juga penasaran dengan SIM card slotnya bakal seperti apa, dan ketemulah dia bentuknya adalah hybrid ya, antara dua SIM card atau satu SIM card plus satu micro SD card. Ada satu buah pengurangan yang bikin kita happy dari Samsung Galaxy A26 5G, yaitu adalah pengurangan harga. Tahun lalu, Samsung Galaxy A25 5G itu dirilis mulai dari harga 3.999 untuk varian 8128. Sementara tahun ini, Samsung Galaxy A26 5G mengalami pengurangan varian. Jadi hanya ada yang 8256, tapi harganya pun berkurang, tidak 4 jutaan, melainkan 3.999 atau 4 juta kurang 1.000 untuk yang varian 8256. Membuat gue bertanya-tanya, kok bisa ya punya barang yang ada peningkatan spesifikasinya, tapi secara harganya jadi lebih murah? Karena di harga 3.999, peningkatannya tidak hanya di bagian RAM dan juga storage aja, melainkan juga di bagian chipsetnya. Kali ini Samsung Galaxy A26 5G itu udah pakai chipset Exynos 1380. Satu buah chipset yang bisa gue bilang ini punya peningkatan jauh lebih baik dibandingkan dengan Exynos 1280 yang digunakan Samsung Galaxy A25 di tahun lalu. Di saat gue coba compare dari hasil Antutunya aja, peningkatannya ini ada di angka hampir 50%. Hasil benchmark gue Antutu itu ada di angka 600 ribuan. Sementara yang tahun lalu itu masih bermain di 400 ribuan. Jadi ini ada satu buah angka yang bisa gue bilang sangat menarik ya. Tapi walaupun skor Antutu ini besar, untuk gue berkomentar lebih jauh tentang masalah dipakai ngedit video, dipakai main game dan segala macamnya, gue masih harus megang device ini dan gue pakai hari-hari. Baru bisa gue komen banyak. Dengan adanya perubahan chipset yang lebih baik, tidak hanya masalah performanya aja, tapi masalah kamera, walaupun secara spesifikasinya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh dibandingkan dengan tahun lalu, bahkan mungkin cenderung sama, bisa jadi hasilnya berbeda. Nah, satu peningkatan yang juga penting dibahas di sini adalah Samsung Galaxy A26 series kali ini udah punya yang namanya sertifikasi IP67. Sementara untuk yang penasaran masalah baterainya, secara spesifikasi sih masih sama seperti tahun lalu, 5000 mAh untuk tipikal besaran baterainya dengan charging speed 25 watt. Dan ada ekstra tambahan yang bikin gue penasaran sebenarnya lagi-lagi untuk pakai handphone ini adalah masalah cooling systemnya. Katanya cooling systemnya lebih besar dibandingkan dengan yang tahun lalu, ya kan? Jadi dengan ekstra performance yang dipunya, beneran deh, gue penasaran gimana rasanya main game menggunakan Samsung Galaxy A26 5G ini. Apalagi untuk pembelian awal-awal masa promo ini, Samsung Galaxy A26 5G itu ada packaging bareng dengan Free Fire, dimana lo bisa ngedapetin skin khusus kalau lo ngebeli Samsung Galaxy A26 5G ini. Ngomongin Samsung seri A dan juga One UI 7, kayaknya nggak bisa kita nggak ngomongin masalah smart features. Kali ini tetap masih hadir intelligent features di Samsung Galaxy A26, walaupun tidak se-ekstensif kakak-kakaknya, tapi lo masih bisa dapat fitur-fitur seperti remaster, object eraser,
circle to search, AI select, dan juga edit suggestion. Edit suggestion ini bisa lo dapetin kalau misalnya nih, lo lagi di galeri ngeliat sebuah foto, terus lo swipe ke atas, lo bisa ngeliat deh, apa-apa aja fitur yang bisa lo dapetin di sini. Oh, by the way, sedikit juga tentang hal ini, tadi gue coba iseng gitu ya. Gue coba ngambil fotonya Mikhail gadget apa, di belakangnya ada beberapa orang yang pengen gue hapus, pakai object eraser, bekerja dengan baik, surprisingly. Terus gue coba pakai edit suggestion, gue blur. Again, doing well. Terus gue coba lagi pakai edit suggestion lagi. Gue coba untuk remaster. Hasilnya juga bisa dibilang ini ada perbedaannya. Jadi ya, walaupun video ini lebih seperti video hands-on, belum video review, tapi gue nggak bisa bilang nggak penasaran sih, pengen jajal handphone ini buat hari-hari. Jadi semoga rezekinya ada. Tapi satu hal yang mungkin pengen gue tanya adalah gimana pendapat lo tentang Samsung Galaxy A26 5G? Tulis sejujur-jujurnya, tapi dengan bahasa yang sopan di kolom komentar. Yuk kita diskusi. Buat Sarah Taufik nomor diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.